uang dari Google. Keren nih webinar kita sore. Keren nih webinar kita sore hari ini ya. Kita menjadi mahasiswa yang produktif di era digitalisasi ini. Kenapa? Karena memang sudah tuntutannya menjadi mahasiswa yang sangat aktif sehingga tidak lagi menjadi mahasiswa yang kuliah pulang. Jadi ini juga nanti akan kita berikan pelatihan-pelatihan khusus nanti yang mungkin akan diadakan di step berikutnya. Pada sore hari ini kita akan webinar terkait step by step cara menghasilkan uang dari Google. Nih, pemateri kita pada sore hari ini ada dua. Yang pertama itu ada Kak Abror, Muhammad Abror. Beliau seorang Google publisher dan juga seorang blogger. Nah, Kak Abror ini juga sebagai mahasiswa juga, sama seperti kita, mahasiswa juga. eh untuk pemateri pertama, monggo Kak Abror disampaikan materinya pada sore hari ini. Nih, mahasiswa kita pada nggak sabar nih untuk mendengarkan trik-triknya, menghasilkan cuan dari Google. Monggo Kak Abror dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak atau Ibu dan teman-teman. Apa kabarnya? Semoga yang ada di Zoom ini selalu diberi keberkahan, keselamatan, dan juga keselamatan bagi kita semua. Amin. Baik, sebelum dimulai seminar ini, mungkin saya akan perkenalkan diri saya terlebih dahulu ya. Untuk share screen-nya kelihatan nggak? Sudah, Kak. Sudah ya? Oke, baik. Pertama, nama saya Muhammad Abror, sebagai blogger dan juga web developer. Juga masih sebagai mahasiswa, sama kayak teman-teman ya, mahasiswa pasca di Lampung, juga sebagai coach UMKM. Jika teman-teman punya UMKM, nanti bisa kita sharing-sharing bersama. Baik, adapun berkecimpung di dunia blog, itu ketika saya dulu waktu menjadi mahasiswa S1. Saya sudah mulai mencoba-coba membuat blog yang gratisan seperti Blogspot, WordPress, dan lain sebagainya. Lalu lama-kelamaan malah menjadi cuan di blog itu sendiri dan menjadi lumayan sampai saat ini. Baik, tema kita hari ini adalah cara menghasilkan uang dari Google. Tema kita hari ini adalah cara menghasilkan uang dari Google. Mungkin di sini sebagian sudah ada yang tahu dan juga ada yang belum tahu bahwa dari Google kita bisa menghasilkan uang. Bahkan di mesin pencarian Google ada sekitar 26 juta per bulan orang yang mengetik cara menghasilkan uang dari Google. Memang begitu banyak sekali ya tutorial di internet mengenai menghasilkan uang dari Google, tapi biasanya kita itu bingung harus mulai dari mana begitu kan, karena saking banyaknya tutorial. Nah, di sini kita akan membahas secara terperinci mengenai cara menghasilkan uang dari Google. Mungkin teman-teman yang di rumah ada kesenjangan bisa mencari alat untuk mencatat gitu ya. Karena waktu kita kayaknya begitu singkat kalau cara menyeluruh mengenai cara menghasilkan uang dari Google. Selanjutnya adalah apa itu Google? Tidak lagi ya gitu teman-teman. Apalagi di zaman sekarang bahkan sekitar 30 juta 33 juta pengguna aktif perharinya di Google. Itu hanya di Indonesia. Sumber dari sumber kominfo.go.id. Nah, dengan begitu banyaknya pengguna di Google, ya kita tidak bisa menghasilkan uang dari sana. Karena lalu lalang 30 juta itu banyak sekali yang menghasilkan, maka kita harus bisa mencari yang error
Nah, situasi dan kondisi tersebut. Nah, di sini ada beberapa tips untuk menghasilkan uang dari Google. Yang pertama adalah blog atau website. Nah, di sini teman-teman udah ada yang tahu belum blog itu apa, website itu apa gitu ya. Nah, blog atau website ini adalah salah satu kunci terpenting kita untuk menghasilkan uang. Blog adalah sebuah apa ya? Ya, nanti kita bisa ngebuat blog, di situ bisa kita isi kontennya, kita bisa isi artikel dan lain sebagainya. Nah, buat teman-teman yang belum bisa bikin blog atau website, nanti bisa mencari di internet atau di Google atau nanti bisa sharing kepada kita. Yang kedua yaitu kita harus menyalurkan blog kita ke Google AdSense. Blog dan Google AdSense ini adalah salah satu platform yang tidak bisa kita pisahkan ketika kita akan mendapatkan uang dari Google. Nah, Google AdSense ini adalah salah satu produk dari Google, yaitu untuk menampilkan iklan di website-website yang ada di internet. Nah, di sini ada beberapa cara membangun blog agar dapat menghasilkan uang. Yang pertama yaitu kita harus bisa mengisi blog dengan konten menarik. Teman-teman yang ingin membuat blog, jadi saya sarankan nanti coba membuat blog dengan seperti yang gratisan Blogspot atau WordPress. Nah, setelah itu bisa diisi dengan konten-konten yang menarik. Setelah itu kita harus membuat blog yang berdomain. Nah, teman-teman di sini, nah, jika teman-teman ingin serius mendapatkan uang dari Google, kita membuat blog yang berdomain. Berdomain itu misalkan apa bedanya blog yang gratisan dan berdomain? Jadi blog yang berdomain itu lebih apa ya, nilainya itu authority-nya lebih tinggi dibandingkan dengan blog-blog yang eh, tidak berdomain. Nah, selanjutnya adalah blog kita bisa diakses di internet. Nah, ini sangat menentukan sekali ya karena kita ingin mendapatkan uang dari Google, seharusnya blog kita bisa tampil di internet. Yang selanjutnya adalah memiliki traffic. Nah, kunci utama mendapatkan uang di Google adalah blog kita harus memiliki traffic, traffic atau visitor. Nah, ketika blog kita memiliki fitur yang tinggi, otomatis pengunjung dalam blog kita itu juga tinggi ya. Nah, karena tinggi pengunjungnya itu iklan kita tampil, banyak yang mengklik, maka kita juga dapat sasaran dari Google AdSense tersebut. Ketika kita udah bisa membuat blog ya tadi teman-teman, lalu ada visitornya blognya, lalu ada isi kontennya bagus. Nah, setelah itu barulah kita mendaftarkan di Google AdSense. Nah, buat teman-teman di sini yang belum tahu apa itu Google AdSense ya. Jadi Google AdSense ini yang sudah saya jelaskan tadi salah satu produk dari Google. Sebenarnya banyak sekali untuk menghasilkan uang dari produk Google seperti Google yang ada di Play Store yang ada di aplikasi dan juga Google AdSense. Nah, Google AdSense biasanya dipakai untuk blog dan juga YouTube. Tapi di sini materi yang akan kita sampaikan di sini adalah mengenai AdSense untuk blog itu sendiri. Nah, di sini ada beberapa cara untuk mendaftarkan blog kita di
Google AdSense. Ketika teman-teman udah punya blog atau belum punya blog, nah pertama-tama kita mengunjungi situs Google AdSense. Nah, di sini sudah terlihat ya www.google.com/adsense. Nah, setelah itu kita mengisi data-data untuk mendaftarkan blog kita. Di situ eh, data-data yang diperlukan seperti nama domain kita, alamat kita, bahkan untuk verifikasi kita membutuhkan namanya dokumen KTP. Setelah kita mendaftarkan di Google AdSense, setelah itu kita menunggu review dari Google-nya itu sendiri. Karena kita mendaftar Google AdSense itu tidak mudah ya teman-teman ya. Harus menunggu beberapa hari, minimal itu 3 hari baru baru bisa diterima dah, terima. Nah, biasanya Google AdSense itu juga kadang nggak menerima blog kita untuk ditampilkan di Google AdSense, harus direview. Nah, itu yang harus jadi apa namanya PR kita agar bisa diterima di Google AdSense. Adapun cara-cara untuk diterima di Google AdSense nanti bisa tanya kepada Pak Hafiz ya, yang ahli SEO-nya. Nah, ini adalah salah satu tampilan di dashboard Google AdSense. Mungkin teman-teman yang belum tahu dashboard Google AdSense itu gimana. Nah, ini jadi teman-teman ketika ingin mendaftarkan blognya di Google AdSense bisa mengunjungi situs tadi lalu masuk dan tambahkan di add new set. Nah, setelah kita tambahkan di add new set ini, nanti teman-teman akan mendapatkan email seperti ini. Nah, ketika udah mendapatkan email seperti ini, artinya website kita itu udah siap untuk menampilkan iklan ya. Jadi kabar baik bahwa situs Anda itu sudah siap untuk menampilkan iklan di AdSense. Nah, ketika kita udah diterima di Google AdSense, ya, setelah itu kita akan mendapatkan PIN berupa surat. Surat ini adalah isinya itu PIN untuk verifikasi pencairan dana kita di Google AdSense. Setelah itu, nah ini salah satu salah satu contoh ya, contoh penghasilan dari Google AdSense. Ini bisa kita lihat di sini hasil perharinya itu bisa mencapai $27. Ini untuk situs-situs yang apa namanya visitornya medium lah ya, nggak terlalu tinggi. Kemarin itu bisa mencapai $20. Nah, ketika teman-teman ingin mendapatkan uang dari Google, itu tadi syarat pertamanya. Kita bisa membangun blog atau website. Setelah itu kita bisa mendaftarkannya di Google AdSense. Adapun untuk pengetahuan lebih dalam mengenai website, mengenai AdSense, nanti kita bisa bahas di lain waktu atau nanti kita bisa bahas di grup. Nah, ini adalah contoh salah satu transferan dari Google AdSense. Ketika kita udah dapat banyak pengunjung di blog kita, lalu dapat klik banyak di website kita, lalu masuk ke rekening. Nah, dari rekening itulah Google AdSense mengirimnya ke rekening kita. Berarti ya. Nah, setelah itu kita dapat transferan langsung ke rekening bank kita. Mungkin sekian dari saya, nanti mungkin bisa saya lanjutkan lagi ya. Ini ada agak error sedikit apapun tadi. Eh, Terima kasih penyampaian awal saya. Nanti mungkin bisa dilanjutkan kepada
moderator Mbak Elmita. Kepada Mbak Elmita kami persilakan. Oke, terima kasih nih Kak Abror. Wah, keren banget ini materinya pada sore hari ini ya. Sangat-sangat luar biasa sekali nih. Kita diajarin cara mendapatkan cuan dari Google. Nih, untuk materi-pemateri selanjutnya ini ada Kak Ali Hafiz. Nah, Kak Ali Hafiz, untuk materinya monggo dipersilakan, nanti kita akan ada sesi tanya jawab. Ada sesi tanya jawab. Setiap pemateri ini kita kasih tiga penanya saja ya. Oke. Sekarang monggo nih Kak Ali Hafiz untuk materinya disampaikan. Oke, Kak Mita, terima kasih. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman semua. Teman-teman mulai dari Aceh sampai dengan Papua. Kalau di form pendaftaran itu betul-betul dari Aceh sampai dengan Papua ya. Jadi seminar kita ini seluruh Indonesia. Sangat luar biasa sekali. Kami mengucapkan terima kasih banyak ya atas apresiasinya dari teman-teman mahasiswa semua. By the way, kita semua sama-sama mahasiswa loh. Saya mahasiswa, walaupun di flyer itu sebagai dosen ITBA DCC, cuma saya juga sebagai mahasiswa, mahasiswa doktoral. Kemudian Kak Abror juga mahasiswa, mahasiswa pasca ya S2, dan Kak Mita ini juga mahasiswa, mahasiswa doktoral. Jadi kita semua di sini itu sama ya, sebagai ya mahasiswa tentunya. Ketika kita sebagai mahasiswa, pasti yang ada di pikiran kita adalah bagaimana caranya kita bisa membiayai kuliah kita gitu ya. Kalau bisa sih biaya sendiri atau beasiswa dari pemerintah atau bahkan dari perusahaan gitu ya. Tapi itu semua ya kita tentunya harus melakukan sesuatu yang diperintahkan atau yang diberikan oleh perusahaan dan kementerian pemberi mahasiswa. Gimana kalau kita biaya kuliahnya atau biaya hidupnya selagi kita mahasiswa itu uang kita sendiri? Gimana tuh? Nah, solusinya adalah kita menjadi mahasiswa mandiri di era digital ini. Salah satu caranya adalah menjadi blogger. Ya, kenapa kita menjadi blogger? Ya, nanti kita bahas. Oke, di sini saya share screen dulu ya. Gimana teman-teman sudah terlihat ya slide-nya? Ya, terlihat Kak. Oke, terima kasih atas responnya. Nah, di sini teman-teman, kebetulan saya adalah seorang SEO spesialis ya. Mungkin pernah dengar ya apa itu SEO? Pernah nggak? Nah, SEO Enggak, itu Kak. bukan bukan Belum, Anyong belum, ASEO belum. ya, bukan Anyong ASEO, tapi SEO, SEO. Nah, SEO-nya Google. Apa itu SEO? Nah, nanti kita bahas. Oke. Nah, di sini yang mau saya em, pertama ya, wah, 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 wah. Mohon di ini ya, di silent ya. Nah, teman-teman tahu nggak? Ini adalah sebuah fakta ya di dunia blogger ya. Saat ini itu ada 600 juta blog di dunia. Bayangkan 600 juta blog. Banyak apa ya? Tuh. Kemudian ada 77% ya. Sebenarnya di dunia ini 77% kita, entah itu mahasiswa, entah itu orang yang bekerja, entah siapapun itu membaca atau sebagai pembaca blog. Nah, lalu selanjutnya fakta selanjutnya adalah 5.750 blog post itu maksudnya adalah artikel yang kemudian diupload di blog setiap menit. Fakta selanjutnya adalah yang nggak kalah kerennya, 1.700 orang memulai atau menjadi blogger setiap harinya. Ini menurut growmajor.com. Nah, nah, fakta-fakta ini menunjukkan adalah bahwasanya ya teman-teman semua, blogger itu adalah menjadi sebuah profesi ya yang sekarang itu sangat diminati. Kenapa sangat diminati?
Coba bayangkan teman-teman semua, ketika lulus mau kerja di mana? Mau kerja di Pertamina? Mau kerja di em, Kementerian Keuangan? Pertambangan, Kak. Pertambangan. Mau kerja di pertambangan? Gitu kan? Gajinya yang sangat besar. Ya Kak. Iya kan? Gaji sangat besar, perusahaan besar itu bonafit ya. Gimana kalau teman-teman sebagai publisher Google? Ya, sedangkan Google itu adalah perusahaan internasional. Ya nggak? Iya, Kak. Punya Iya. cabang di seluruh Iya. dunia. Gimana nggak kerennya coba menjadi seorang blogger. Nah itulah kenapa sekarang ya blogger itu adalah menjadi sebuah profesi yang sangat bonafit dengan penghasilan yang wah luar biasa gitu ya. Nah ini adalah fakta-fakta tentang blog dan blogger itu. Gimana tertarik nggak menjadi blogger? Oke, Tertarik. kita lanjut ya. Tertarik, Kak. Tertarik. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya ini yang akan kita bahas pada sore hari ini. Yang pertama itu kita bahas tentang blog ya, karena kita memang eh, berniat menjadi seorang blogger, tentu kita bahas dulu apa itu blog. Lalu kita bahas algoritma. Ya, kalau orang mahasiswa IT nggak 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 asing lah dengan algoritma ya, algoritma pemrograman dan lain sebagainya. Tapi kita nggak bahas ke algoritma sana ya. Kita algoritma SEO atau algoritma Google. Lalu kita bahas SEO itu sendiri. Yang keempat kita bahas backlink. Nah, kalau kata orang itu tak kenal maka tak sayangnya nggak. Kalau saya punya Iya, pepatah Kak. baru. Iya. Tak kenal maka tak Tak kenal Tak sayang. sayang. bukan. Tak kenal maka Tak tak kenal. cuan. Tak kenal, tak Tak cinta. kenal maka tak cuan sekarang itu bro. Ya nggak? Oh iya Kak. Tak kenal Oh maka tak iya, iya. cuan. Ya, Cuan, cuan. nama saya Ali Hafiz. Saya biasa dipanggil Hafiz ya. Sama ya, kita sama-sama mahasiswa. Saya doctoral student di Lampung, masih di Lampung ya. Juga di di RT, teman-teman tahu RT nggak? Relawan TIK. Nah, saya dikasih tugas tambahan sebagai ketua di Kota Bandar Lampung. Juga saya sebagai dosen ya di Lampung di ITBA di Cipta Cendikia dikasih tugas tambahan juga sebagai kepala LP2M. Juga eh, asesor BNSP ya mungkin kalau teman-teman tahu BNSP, sertifikasi kompetensi BNSP ya. Juga trainer coach di Wiranesia dan Asosiasi Trainer Mentor Coach Wirausaha Indonesia, juga sebagai Jawara Internet Sehat Lampung. Nah, ini media sosial saya, teman-teman. Saya aktif di Instagram ya. Mungkin teman-teman bisa follow ya, nanti saya follow back. Pokoknya yang back Kak, garansi, udah di follow. yang follow saya garansi follow back deh, tenang aja. Nah, di sini Siap, Kak. juga konten-konten saya tentang SEO ya. Bagaimana cara membuat artikel masuk halaman satu Google? Dan di sini saya ada buka konsultasi SEO gratis, teman-teman. Gitu ya. Oke. Itu udah di follow belum nih ngomong-ngomong? OTW, OTW, OTW. Nih, kalau nggak Sudah, di Kak, follow nggak sudah. ada nih. Sudah, Siap Kak. Kak. Oke, ya. Sudah, Kak. Terima kasih. Nanti saya follow back semua deh. Nah, OTW Kak. di sini kita bahas dulu yang pertama adalah SEO fundamental strategi menembus halaman satu Google. Kenapa sih kita harus halaman satu Google? Kenapa kita harus masuk halaman satu Google? Kenapa kita harus masuk nomor satu Google? Gitu. Ibarat kalau kita eh, buka bisnis, ya toko yang paling dikunjungi atau toko yang paling strategis itu adalah toko yang berada di jalan utama, betul nggak? Kebayang nggak kalau kita punya toko, punya bisnis, tokonya itu di ujung gang, mepet dengan makam. Nah, siapa yang kunjung gitu kan? Tapi kalau ke tokonya di toko besar di halaman di jalan utama, maka itu jadi peluang terbesar kita. Nah, gitu juga dengan kita menjadi seorang blogger. Nah, sebelum kita lanjut nih, kita bahas dulu nih, apa itu blog? Blog itu media online yang berisi konten, artikel, video, foto yang dikelola oleh seorang blogger tentunya. Nah, satu blog itu bisa diisi oleh beberapa penulis atau beberapa blog. Ada yang dia kontennya artikel, ada yang dia video, ada yang dia foto. Tergantung kesukaan masing-masing dan tergantung pasarnya teman-teman semua. Gitu ya, nanti kita mau kemana nih gitu. Dari pengertian ini semua sebetulnya di sekarang itu sangat mencampur ya blog ya. Mulai dari sahabatmuslim.id punya Kak Abdor ya, sahabatmuslim.id dan yang lainnya.
Kita bisa punya beberapa blog teman-teman, nggak cuma satu ya. Kita bisa punya beberapa toko kan, itu juga di blog. Kita bisa punya beberapa blog. Kemudian teman-teman tahu Halodoc ya, Halodoc, Halodoc gitu kan. Itu sekarang gimana teman-teman? Pernah merhatiin proses bisnisnya atau core bisnisnya? Ya, yang awalnya teman-teman sadari nggak? Halodoc atau Halodoc itu awalnya itu cuma nulis-nulis artikel tentang kesehatan, betul nggak? Tapi sekarang berkembang proses bisnisnya kemana? Kejualan obat, ya, ke konsultasi kesehatan. Nah, gitu. Teman-teman kalau misalkan di sini ada yang backgroundnya sebagai dokter, mahasiswa kedokteran, mahasiswa kebidanan, mahasiswa kesehatan, bisa tuh. Kenapa? Karena teman-teman backgroundnya memang kesehatan, kemudian menulis kesehatan itu dinilai beda oleh Google, ya. Dinilai expert oleh Google, beda. Itu bakalan cepat naik ke halaman satu Google. Misalkan punya saya nih ya, nanti kita bahas blog saya sedikit. Itu akan dihargai oleh Google. Teman-teman mahasiswa ekonomi bahas ekonomi blognya. Nah, mahasiswa teman-teman semua misalkan ada yang mahasiswa pertanian, peternakan, itu semua uang cuan ya. Buat artikel ya, bis itu bisa cepat naik halaman satu Google-nya gitu. Oke, next ya. Nah, isinya apa sih? Bisa lifestyle, ada yang suka gaya, ya nggak? Ada yang finance nih, dia jurusan manajemen, ekonomi, akuntansi, segala macam itu satu rukun ya, itu bisa. Kesehatan, dia jurusannya jurusan kuliah kesehatan, misalkan teknologi, dia masih IT gitu. Kuliner, dia eh, suka kuliner itu banyak banget kan, bukan cuma blogger kuliner, tapi misalkan dia selebgram kuliner dan lain sebagainya gitu ya. Itu banyak banget ya. Dan nama domain juga disesuaikan dengan bidang yang dibahas. Misalkan tadi ya, ada Halodoc, dia backgroundnya memang kesehatan, gitu kan ya. Dia background kesehatan, dia buat artikel kesehatan, dia buka bisnis jualan obat, dia buka konsultasi kesehatan, cocok banget itu. Teman-teman kalau ada yang background kayak gitu bisa tuh. Domainnya Halodoc. Kalau misalkan teman-teman misalkan backgroundnya agama apa nih? Tanya tanya Ustadz. Nah itu cakep teman-teman ya. Sini Kalau kehutanan, Kak. bisa. Nanti kita ada caranya, cara cari domain. Pertama kita cara cari domain yang bagus apa yang berkaitan dengan background kita. Kemudian kita bisa cari domain ini masih ada nggak sih? Gitu. Karena kan sekarang itu banyak yang berminat ya. Dan orang tuh rebutan nama blog. Contoh teman-teman cari nama domain misalkan akuntansi aja deh. Itu udah nggak ada. Guru akuntansi itu udah nggak ada. Itu bisnis online itu udah nggak ada. Itu kenapa? Karena orang udah berpikir, oh nama ini bagus, saya beli. Nah, itu. Teman-teman nanti berpikir, nanti bisa cek atau nanti kita buka kelas ya dan gratis itu ya. Gimana caranya eh, cari domain. Bahkan gimana caranya kalau kita mau cepat gitu, kita beli domain second. Ada domain second yang bagus. Itu. Jadi kayaknya ada yang lagi masak apa ada yang lagi ngasak ini? Tolong Kak di mood. Oke. Nah, sekarang SEO ya, SEO bukan hanya yang SEO ya. SEO adalah suatu teknik yang digunakan untuk membuat website kita atau blog kita menjadi halaman satu Google. Ya, jadi dulu ini ya, dulu ya. Awalnya kita buat artikel itu bisa cepat masuk ke Google, tapi sekarang itu ya jujur aja itu lebih susah dari yang dulu. Bukan berarti susah ya, tergantung dengan domain kita ya dan tergantung dengan expertnya kita. Kalau kita dipandang oleh Google sebagai expert, kita menulis sesuatu itu bisa cepat masuk ke. Oke, di sini ya bagaimana caranya tekniknya itu ya bisa kita tulis artikel, kita bikin domain, hosting, kemudian websitenya dan ada yang backlink ya untuk wawasan dulu aja. Di sini mulai dari pemilihan domain dan hosting ya. Domain itu adalah nama. Contoh gini teman-teman. Domain. Tadi itu ada halodoc.com ya. Halodoc.com itu adalah domain. Nah, di dalam blog itu bukan hanya ada domain, tapi juga ada file-filenya.
Halodoc itu kan ada tulisan-tulisan, ada gambar, ada video ya nggak, itu perlu disimpan. Nah, kita perlu jasa itu namanya hosting atau server. Nah, itu ada yang gratis, ada yang bayar. Tentu itu semua ada perbedaan ya teman-teman ya, nanti kita bahas. Kemudian di sini juga ada platform ya. Kita gimana? Aduh, saya nggak bisa ngoding website, saya nggak bisa bikin website nih. Gampang teman-teman. Itu ada blog ya, namanya WordPress. Dan itu gratis teman-teman. Gratis. Tahu nggak teman-teman? 70% website yang ada di dunia ini itu berbasis WordPress. Bahkan ya, website pemerintahan pun dan website kampus pun itu pakai WordPress. Tahu nggak cara ngeceknya? Ya nanti bisa nanya ke saya ya, cara ngecek website itu dibuat oleh WordPress atau bukan. Itu. Bagaimana caranya? Kita mulai pemilihan keyword, bagaimana tentang panjang artikel, jumlah kata kunci, gambar, dan video. Nah, ini bisalah nanti kita bahas yang lebih mendalam ya. Nah, ini adalah contoh ya. Karena background saya memang bagian IT dan juga asesor ya. Bisa teman-teman cari di Google. Ketik sertifikasi IT. Dua, set. Atau fog computing ya, komputasi komputasi kabut ya, atau dosen AI Lampung. Nah, karena memang saya di Lampung ya, coba teman-teman browsing dosen AI Lampung yang keluar itu saya ya. Oke, gitu. Contoh ini contoh sederhana aja gitu ya. Dan perlu diperhatikan juga ya teman-teman. Di sini itu nggak statis ya teman-teman. Kita masuk halaman satu Google itu nggak statis. Itu dinamis ya. Ketika ada orang yang membuat artikel yang lebih bagus, ketika ada yang lebih lengkap, ketika kita itu artikel yang kurang bagus, kita tuh bisa Aduh, tonale, jangan kembali, tonale. berubah. Nah, jadi itu dinamis, nggak bisa kita tuh udah nomor satu terus ya, bisa aja sih ya, bisa aja kalau nggak ada yang buat artikel yang sejenis gitu. Tapi ya kalau ada buat artikel yang sama, ya itu tadi ya, kita bisa bersaing sama temen kita satu satu ruangan aja sikut-sikutan ya nggak, apalagi di sini kita berbisnis. Tuh. Oke, ya. Nah, ketika teman-teman mau belajar sebenarnya ya bisa belajar secara mandiri, tapi itu sulit teman-teman. Kenapa? Karena gini, ketika Google ya memberikan menentukan ya, merekomendasikan sebuah artikel, sebuah foto, sebuah video menjadi nomor satu, halaman satu dan nomor satu ya. Google itu ada apa namanya? Ada algoritma. Maksudnya adalah ada langkah-langkah, ada kriteria, ada indikator kenapa dia masuk halaman satu Google. Dan tahu nggak teman-teman, di dunia ini nggak ada yang tahu kecuali yang buat itu. Master SEO pun nggak tahu algoritmanya itu gimana. Itu cuma ngecek-ngecek aja. Saya kemarin begini jadi nomor satu. Coba saya terapin seperti itu. Master SEO dimanapun pasti gitu caranya. Nah, karena nggak ada yang tahu gitu. Jadi Google itu cuma memberikan kisi-kisi ini loh kalau mau halaman satu Google, padahal ya bukan benar-benar itu algoritmanya gitu ya. Gitu. Contohnya gini teman-teman. Kalau teman-teman ditanya ya, di mana soto atau sate yang paling enak? Misalkan saya nih, saya jalan-jalan ke saya jalan-jalan ke Padang misalkan. Ada yang dari Padang atau saya jalan-jalan ke Bandung. Ada yang dari Bandung? Saya nanya ke teman saya di Bandung, di mana ya somai paling enak. Nah, saya nanya ke dia, di mana somai yang paling enak? Dia jawab apa? Di Jalan ABC. Nah, di Jalan ABC. Itu kenapa bisa merekomendasikan ke jalan somai yang di Jalan ABC? Gitu sama-sama, sama gitu ya. Itu sama dengan algoritma Google cara kerjanya. Misalkan, oh di sana ya memang paling enak, gitu ya. Kata orang-orang di sana paling enak. Kemudian rasanya memang enak. Ada di jalan utama gitu. Harganya murah, dapat banyak, bersih, sertifikasi halal dan lain sebagainya. Gitu juga Google. Oh, dia itu usia domainnya udah lama. Oh, ditulis oleh seorang expert. Oh, dia itu banyak yang baca. Itulah kenapa teman-teman, ya semakin kita cepat memulai menjadi seorang blogger dan kita adalah seorang expert, maka yang terjadi adalah halaman blog kita menjadi cepat naik dan menjadi bukan cuma halaman satu,
tapi nomor satu Google gitu ya. Nah, kalau teman-teman mau belajar sebenarnya banyak banget ya ininya. Kalau teman-teman belajar SEO, banyak banget. Konsultan SEO banyak banget. Tapi banyak juga yang berbayar. Jangan gratis karena memang ilmunya mahal, teman-teman. Kenapa mahal? Ya bisa ngasilin lebih banyak. Kenapa harganya murah gitu. Terus kenapa ini kita kasih gratis? Ya, kita pengen punya relasi seluruh Indonesia gitu. Kita ingin berbagi sesama mahasiswa ya karena itu tadi ya saya merasakan gimana caranya ya mahasiswa itu punya duit banyak gitu kan. Nah, oke. Apa yang paling besar di sini impact-nya adalah teman-teman yang harus dipelajari ya. Yang pertama ya, kalau SEO ini ya, kita artikelnya, kita perhatikan domainnya, kemudian websitenya, backlink gitu ya. Ini yang perlu kita perhatikan. Kalau teman-teman mau belajar ya pasti bisa. Gitu. Jadi kesimpulannya adalah yang pertama, apa itu SEO? Bukan hanya yang SEO ya teman-teman. Kita bisa belajar langsung ke Google tentang SEO ini. Ya di sini bisa ke status search google.com atau ke developers google.com. Gitu kita bisa belajar langsung di sana. Langsung kepada ibaratnya kalau kita ngaji itu langsung ke sanad yang paling atas gitu loh, bukan murid-murid yang di bawah. Gitu ya teman-teman. Terima kasih dari saya ya. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Saya tutup dengan pantun, burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Oke, Kak. terima kasih Kak Hafiz. Wah, keren banget ini materi dari Kak Hafiz Kasih ya. Kak. Wah, keren banget ini. Seminar kita pada hari ini, pada sore hari ini, sebenarnya diikutin oleh dari seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua. Keren banget nih pesertanya mengikuti webinar yang sangat keren seperti ini ya. Jarang-jarang loh kita dapat ilmu free, ilmu gratis dari coach-coach yang luar biasa. Eh, Kenapa saya bilang keren? Karena peserta yang pada webinar pada sore hari ini itu yaitu menjadi mahasiswa yang produktif di era digitalisasi dengan menghasilkan uang dari Google. Kalau kalian yang pengen menghasilkan cuan-cuan yang banyak dari Google, boleh nih saya buka 3 pertanyaan untuk sesi pertama. Boleh, silahkan. Monggo, ada yang mau Ada bertanya? ada pertanyaan Bu. Boleh, monggo, silakan dengan Bapak, dengan Kak siapa ini? Monggo, silakan sampaikan Bapak pertanyaannya secara langsung. Bapak Jeffries Ansabu dari Papua. Wah, keren ini dari Papua yang bertanya. Monggo Bapak, silakan Bapak mau bertanya dengan Kak Hafiz atau dengan Kak Abror, monggo dipersilakan. Sambil nunggu, boleh dokumentasi Kak, Kamita? Halo, Oh ya, boleh. Silakan. halo. Ya, saya dari Papua. Boleh yang pakai laptop aja ya. Saya pakai handphone soalnya nggak bisa dokumentasiin Kak Hafiz. Oh iya, oke oke. Monggo, monggo Bapak yang dari Papua, monggo Bapak bertanya Bapak. Ya, Silakan sampaikan pertanyaannya eh, Bapak. mungkin ini bukan pertanyaan, hanya minta kalau boleh filenya untuk cara membuat blog itu bisa dikirim ya. Oke, dari Bapaknya tadi minta file file materi ini Kak Hafiz sama Kak Bror, bolehkah materinya di-share nanti? Ya, Boleh dibantu cara-cara untuk di-share? cara-cara untuk membuat blog itu bagaimana cara bisa dikirim ya. Oh Ya, gitu, oke, baik. Terima kasih. Nanti boleh Kak Hafiz dijelaskan sedikit tuh cara-cara untuk membuat blog? iya. Terima kasih pertanyaannya Pak Jeffrey Sansa ya dari Papua. Jadi memang waktu kita ini terbatas ya Bapak kakak-kakak semua ya, kakak adik, kakak adik. Nah, jadi waktu kita memang terbatas ya. Seminar ini palingan hanya sejam atau 1,5 jam gitu ya, dan nggak bisa kita praktek gitu ya. Nah, setelah ini teman-teman kita ada pendampingan ya.
apa ya, pendampingan itu terlalu keren banget ya kalau di kampus ya. Kita bisa belajar bareng gitu ya. Nah, untuk yang di Lampung kita memang biasa ya ketemu gathering untuk gimana caranya ngeblok, kemudian gimana caranya cuan gitu. Kita sering ya, bahkan nanti tanggal 15 kita ada kelas offline ya, kelas offline untuk SEO lokal. Nah, yang sedang kita bahas ini adalah SEO global. Nah, kita bahas nanti yang bulan bulan November ya, bulan depan ya, besok gitu. Tanggal 15 itu tentang SEO lokal ya. Bagaimana kita menang persaingan bisnis gitu. Nah, ini kita bahas SEO global. Nah, untuk cara-caranya memang nggak kita butuh waktu yang lebih dari seminar ini gitu. Nanti kita sebenarnya buka buka apa ya, buka kelompok belajar ya, itu sudah saya share ya untuk absen. Nah, untuk absen itu nanti kalau yang mau ikut belajar bareng gitu ya, kini kita bagi per provinsi. Kenapa? Karena nanti kalau jadiin satu pening lagi gitu ya. Saya juga pengen loh punya temen setiap provinsi. Saya ke Aceh main, saya kemarin dari Bengkulu gitu ya, dari Bengkulu. Di sini ada yang dari Bengkulu nggak? Nah, saya pengen gitu kalau misalkan saya lagi dinas luar ke Bengkulu, oh ketemu teman-teman blog di sana. Saya lagi dinas di Kalimantan gitu. Oh, saya ketemu Kalimantan. Jadi saya tuh kadang kalau dinas luar ke Bengkulu atau ke Jambi atau kemana, ya habis dari hotel tidur pulang. Kalau saya ada teman kan, kita ketemu, kita sharing-sharing gitu kan asik ya nggak, nama nama teman nama cuan ya nggak. Nah gitu, itu maksudnya. Nanti silakan teman-teman ya, link yang saya share itu tolong diisi. Nanti kita berbagi gimana caranya buat blog sampai jadi duit gitu ya nggak? Oke gitu Ya, Kak. ya, untuk tutorial nanti di-share untuk yang PDF ini gitu. Tenang aja gitu ya. Oke. Mungkin kalau ada pertanyaan selanjutnya silakan Mohon maaf Kak, izin bertanya untuk linknya dikirim dari mana ya? Di mana ya Kak? di kolom chat. Nanti kalau ini saya bisa share di grup juga kok. Baik Kak, terima kasih. Oke. Ya Pak, mending kirim di chat aja atau enggak lewat grup. Ya. Oke, selanjutnya kalau ada pertanyaan Kak, izin bertanya, Kak. ya. Jadi kan kalau kita mau daftar ke Google Assessment ya tadi ya, itu pasti ada portofolio nggak sih? Soalnya sebelum saya pernah mengikuti yang kayak gitu, tapi harus mengisi portofolio, Kak. Sekian, Kak. Daftar Google AdSense ya. Oke, silakan Kak Abror bisa dijawab. Baik, tadi udah bertanya mengenai Google AdSense ya. Nah, jadi kalau untuk mendaftar Google AdSense itu tidak perlu portofolio sih menurutku ya. Portofolio maksudnya seperti apa ya? Kayak buat artikel gitu, Kak. Panjang tapi harus sesuai dengan permintaan dari asisten itu. Oh gitu. Nah, jadi kalau untuk di blog atau web itu ada namanya seperti About Us atau mengenai blog kita gitu. Jadi kita menjelaskan blog kita ini apa, tentang apa, niche-nya apa gitu untuk pelengkap di blog kita. Kalau untuk daftarnya di Google AdSense tidak perlu dokumen portofolio sih ya, Mbak tadi. Paling yang diperlukan itu seperti nama domain kita dan juga informasi alamat kita dan KTP. Nah, fungsi dari alamat dan KTP kita itu nantinya untuk mendapatkan PIN dari Google AdSense yang dikirim dari Singapura. Jadi ketika kita daftar Google AdSense, nah ketika diterima nanti Google AdSense itu mengirim surat berupa PIN. Nah, PIN itulah nanti yang kita koneksikan ke eh, login Google AdSense kita. Begitu, Mbak. Mungkin ada yang kurang jelas. Ada yang mau bertanya lagi atau masih kurang jelas? Monggo ditanyakan. Nah, di sini jadi kalau teman-teman masih bingung ya cara daftar Google AdSense itu gimana, nanti bisa kita sharing-sharing di grup atau bisa nanti di-share link cara daftar Google AdSense-nya. Tuh, wah keren banget nih. Kak Bro nggak pelit banget sama ilmu ya, Kak Bro-nya. Jadi kita bisa
chatting, boleh di by WA group untuk bertanya bagaimana membuat Google Action-nya, bagaimana cara menghasilkan cuan yang banyak dari Google. Wah, kita ikut webinar pada sore hari ini nggak sia-sia ya, dan dapat dapat ilmu-ilmu mahal loh. Ini ilmu untuk menghasilkan uang dari Google ini ilmu mahal itu benar Kak Hafiz bilang itu ini ilmu mahal ini. Nih, monggo nih saya kasih satu kesempatan untuk bertanya. Kak, dokumentasi dulu Kak. Oke, monggo tim dokumentasi saya lagi Kak, dihidupkan pakai kameranya handphone ini. teman-teman. Yuk, teman-teman semuanya kita hidupkan kamera. Ya, kita kasih ini ya jempol ya. Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Bentar ya teman-teman ya. Bentar ya, disimpan dulu ya. Untuk yang slide kedua ya, bentar ya. 1, 2, 3. Bentar ya, disimpan dulu ya. Sabar ya. Berikan senyum terindahnya ya. Slide ketiga, waduh banyak bener nih ya. Oh, luar biasa loh. Sampai 255 ini yang hadir pada sore hari ini Kak Hafiz dan Slide keempat, 1, 2, 3. Hmm. Yang daftar tuh 600 lebih loh. oh, sayang banget. Tapi nggak apa-apa. Yang keenam, 1, 2, 3. Ketujuh, 1, 2, 3. Delapan, 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih teman-teman. Silakan kalau ada pertanyaan selanjutnya. Oke, monggo nih saya kasih satu penanya terakhir sebelum saya tutup pada sore hari ini. Takutnya kalau di wilayah Indonesia Timur ya udah mulai maghrib ya. Iya, Ya. maghrib ya. Wita Udah juga maghrib maghrib loh soalnya. kayaknya. Iya, kita sebentar lagi maghrib kita. Kalau timur kayaknya Isa nih. Selisih 1 jam ya Kak Hafiz ya, benar. Iya. Di Gimana? Papua sudah Izin di Papua Sudah sudah cukup? malam. Udah malam ya, Sudah Pak. malam ya? Udah Papua udah malam ini Papua Kak Hafiz. Oke, Oh iya, sepertinya kita sudah sudah. tidak ada menanya lagi ya. Oke, Ada terima satu tadi kasih. Kak yang mau nanya. Siapa Tanya. tadi? Oh, Ya, monggo, silakan. monggo, silakan satu penanya terakhir, monggo. Perkenalkan, nama saya Rena Maulida dari STIMIK DCI Tasikmalaya. Kak izin bertanya untuk Kak Ali Hafiz tadi menjelaskan tentang algoritma Google. Bagaimana algoritma Google agar blog kita banyak yang baca atau kunjungi? Kalau di TikTok kan ada jam tertentu atau kualitas video. Kalau di blog gimana ya, Kak? Terima kasih. Ya. eh, Kalau di blog itu nggak ada jam tertentu ya. Jadi dia memang algoritmanya nggak ada yang tahu gitu ya. Kita sebenarnya belajar dari apa yang sudah dibuat kisi-kisi oleh Google. Yang pertama gitu ya, ditulis oleh seorang expert. Jadi ada algoritma namanya EETA gitu. Ada di IG saya. Jadi dilihat nanti di follow gitu ya. Saya follow back. Ada namanya algoritma EETA expert. Dia kalau udah ditulis expert, dia senang tuh Google. Nah, kemudian dia bermanfaat. Bermanfaat itu artinya gini, ketika artikel itu ya dibaca misalkan 15 menit, setengah jam, itu nilainya lebih bagus ketimbang dia yang dibaca cuma sekilas. Itu nanti ada namanya istilahnya bounce rate ya. Jadi bounce rate semakin tinggi dia semakin nggak bagus. Gitu. Jadi kalau bisa artikel kita ditulisnya benar-benar ditulis benar-benar sebermanfaat mungkin gitu. Bisa aja sih kita buat konten yang santai-santai gitu, tapi penulisnya banyak itu ada yang nulis artis nah, gitu. Berarti kan dia memang benar-benar expert gitu, artis loh dia tuh ya gitu. Gitu ya. Nanti kita bisa memanfaatkan kepopuleran kita biar dilihat oleh Google. Contoh gini ya, saya mau nge-share sedikit ya.
Contoh gini teman-teman ya. Nih, teman-teman kayak tadi contoh ya, dosen AI Lampung, saya kan di Lampung ya. Jambi hadir. Nah, ini punya saya loh, dosen AI Lampung keluar ya. Apakah saya satu-satunya dosen AI Lampung? Enggak gitu loh. Apakah saya cuma saya yang ngajar AI di Lampung? Ya enggak gitu. Ini saya halaman satu Google dan nomor satu Google gitu. Ini bisa bergeser ke nomor dua, nomor tiga, nomor empat dan lain sebagainya gitu ya. Ini nomor dua ada IDN, nomor tiga ada Teknokrat gitu, ada Lampung Pro, selanjutnya ada Harian Diswe. Kebayangkan dosen AI Lampung, kenapa gitu loh? Kenapa bisa nomor satu Lampung? Saya sebelum nulis ini saya bisa ngecek minimal ya. Kalau halaman satu itu pasti masuk. Nomor satu itu sebenarnya saya nggak nyangka kalau nomor satu gitu. Tapi saya itu udah punya perasaan ini bakalan jadi nomor satu. Kenapa? Nah, kalau teman-teman misalkan udah setahun gitu ngoprekin SEO, itu kerasa loh ini kayaknya jadi nomor satu gitu. Nah, gitu bener kan? Atau nih teman-teman pernah nggak? Ini buat seru-seruan aja ya, buat ini apa namanya? eh jadi SEO itu bisa untuk cari duit, buat senang-senang, buat flexing. Contoh gini, dosen ganteng Lampung. Ah, dosen ganteng Lampung ya. Set. Yang keluar siapa sih? Ini siapa? Ini saya teman-teman. Ya, dan ini ada yang lagi viral tuh ya, dosen dosen Win ini guys. Ini nomor tiga, nomor satu saya ya. Kenapa saya dosen ganteng lah? Kenapa saya? Kenapa Google itu kok diketik dosen ganteng Lampung yang keluar saya gitu kan lucu ya? Apa apa maksud Google? Pertimbangannya apa gitu kan ya nggak? Ini Itu nomor karena empat kita. Nomor dua entah siapa, nomor tiga ini dosen Win yang lagi viral ya teman-teman tahu ya. Nah Aduh, itu, parah. itu teman-teman. Jangan Ini sebut Pak. ya itu SEO for for apa ya? For senang-senang aja deh. Apa bahasa Inggrisnya gitu ya. Nah, itu teman-teman ya. SEO itu bisa untuk yang gitu-gituan. Cari duit oke, Aduh, buat senang-senang oke, buat pamer-pameran dikit oke. Gitu ya. Oke gitu. Terima rekornya kasih. Bang. Kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau enggak kita tutup. Nanti kita lanjut ke ini ke Izin, grup kita Pak. polanya ya. Yang bertanya, Pak. Ya silakan. Eh, jadi saya ini blog, sudah bikin blog, ya umurnya belum lama, tapi waktu beli domain ini saya tidak tidak tahu sebelumnya kalau ternyata ada semacam spam score atau apa authority. Nah, ternyata si domain itu bekas punya orang lain katanya. Nah, kemudian saya ini udah nulis beberapa artikel, kemudian saya udah coba daftarin ke Search Console, kemudian ke Bing, intinya ke webmaster lah. Nah, udah sekitar seminggu, namun saya pakai Google Doc itu yang site kemudian alamat itu, satupun artikel nggak muncul gitu. Itu kira-kira masalahnya di mana ya, Pak? Ada yang kurang ya? Oke, ya. Kalau itu ya kita itu tadi ya sebelum beli domain kita harus teliti juga ya. Jadi bisa jadi ini websitenya pernah dijadiin untuk judi online. Nah, bahaya kan? Ternyata udah diblokir Kominfo gitu. Waduh kacau. Udah beli domain ternyata diblokir. Wah, repot kan? Udah beli domain ternyata ada backlink. Nah nanti kita bahas nih backlink. Backlink itu udah termasuk agak teknis gitu ya backlink. Backlink ternyata backlink untuk judi online, untuk maaf ya, untuk porno gitu lah. Itu ada yang kayak gitu teman-teman. Itu bisa jadi udah kalau kalau di medsos itu ada di banned ya nggak? Kita upload status tapi nggak ada yang lihat gitu kan. Tadinya yang ngeliat viral banyak gitu, katanya sekarang yang lihat cuma satu, dua, tiga itu juga bisa. Itu. Kemudian selanjutnya kalau misalkan kita udah kayak gitu, bisa kita disavow. Disavow itu kita menolak semua backlink yang ada gitu. Kita bersihkan. Itu perlu waktu juga sih ya. Ada caranya itu di Google Search Console. Nah gitu.
Kemudian kalau artikel kita lama nggak ke indeks ya bisa aja lama gitu. Karena memang sekarang itu tadi ya 1 menit itu banyak banget blog yang ngepost gitu ya ribuan gitu kan. Jadi cara kerjanya Google ini membuat bot ya yang mengcrawl seluruh website yang ada di dunia. Jadi ketika kita daftar Google Console ya itu menjadi prioritas oleh Google biar itu di-crawl duluan. Makanya kita daftar. Cuman ada juga yang ada pengaturan misalkan di HT aksesnya gitu ya, pengaturan dan lain sebagainya itu ada. Jadi dia itu membuat bot itu tidak mau mengindeks dia gitu. Itu yang lama. Yang kedua, pernah beberapa waktu lalu, beberapa bulan lalu memang gitu ya. Indekser Google itu sedang bermasalah. Jadi lama nggak ke indeks itu memang ada gitu ya. Itu. Nah, itu ada beberapa masalah. Nah, itulah gunanya kita belajar bareng itu tadi. Jadi, kalau kita nanya online segala macam kan susah ya. Nah, kalau kita ada grup segala macam kan komunitas enak gitu ya. Gitu. Oke gitu ya. Nanti kita bisa bahas lebih dalam ya, Mas Tony. Wah, nanti kita ngopi bareng lah ya. Oke, mungkin ada tambahan dari Kak Abror, Kak. Silakan, Kak. Oke, nah buat teman-teman semua ya, yang mahasiswa ataupun yang sudah lulus ataupun bukan mahasiswa. Nah, jadi pesan saya, eh, jadi Google memberikan begitu banyak sekali peluang untuk mendapatkan cuan. Sebenarnya bukan hanya Google AdSense aja ya, ada yang di Play Store itu namanya Google Play dan lain sebagainya itu ada iklan-iklan yang dapat menghasilkan cuan. Nah, buat teman-teman yang ingin mendalami atau ingin mencari cuan di Google, maka saran saya coba pelajari yang pertama membuat blog atau website. Nah, setelah itu baru belajar dengan Google AdSense. Nah, kedua itu nanti dipadukan bisa menjadi menghasilkan uang. Apalagi buat teman-teman mahasiswa nih yang hobi menulis atau punya kemampuan untuk menulis. Nah, blog ini sangat cocok sekali untuk yang hobi menulis. Ya. Buat teman-teman yang suka masak, ya, bisa tuh membuat konten blog tentang resep masakan. Buat teman-teman yang hobinya sepak bola, bisa menulis di blog tentang sepak bola. Nah, itu kan menjadi sarana kita untuk belajar ya, belajar sekaligus mendapatkan cuan. Untuk lebih mendalami tentang blog ataupun SEO nanti bisa belajar dengan Pak Hafiz. Mungkin tambahan segitu sedikit dari saya kepada Pak Hafiz. Oke, terima kasih ya, Kak. Silakan. Satu lagi kita habis itu kita tutup ya pas di 5:30. Eh, ini saya Sudah Tony. sampai. Boleh sepil dikit nggak Pak? Maksudnya itu kan tadi kan yang di Savoing itu penolakan itu kan ya yang kita bikin kayak semacam TXT kemudian ada URL dan nama domain juga gitu. Kemudian kita upload di kalau nggak salah kemarin saya nyoba tapi belum lama sih sekitar masih semingguan. Nah itu eh, kira-kira itu ngefek ke mananya kemudian berapa lama gitu Pak? Boleh spill dikit lah sebelum masuk ke grup. Ya, Makasih Pak Hafiz. kalau itu sebenarnya gimana ya? Karena Google ini banyak ya faktornya gitu ya. Itu dari disavow, jadi itu ngilangin backlink jelek yang kita. Jadi ada orang backlink gitu ya ke kita. eh jadi backlink itu bisa berakibat baik, bisa berakibat buruk gitu ya. Nanti kita bahas lagi lebih detail ya. Kalau ada backlink yang berakibat buruk, backlink misalkan dia ranknya di bawah kita, nah itu bisa berakibat buruk. Backlink dari situs yang nggak bagus, misalkan pornografi, judi, segala macam kan itu memang nggak boleh sama Google ya. Nah itu bisa menurunkan peringkat kita gitu. Kita perlu disavow. Oh saya nggak mau gitu. Nah itu teknik disavow gitu ya. Nah, itu caranya. Kalau ngefeknya gimana segala macamnya itu tergantung Google dan kita nggak bisa apa namanya
apa ya, kalau lebih dikatakan kita nggak bisa memastikan, oh ini seminggu, nggak bisa. Misal kayak kita kerja, misalkan bikin aplikasi seminggu jadi gitu, enggak. Seminggu pokoknya naik, naik nomor satu Google, nggak bisa gitu kalau di SEO gitu. Ya, jadi yang bisa kita lakukan adalah kita itu tadi teknik-teknik yang sudah kita ketahui ya, atau mungkin nanti bisa belajar sama expert-expert yang lain juga gitu kan, karena banyak banget gitu ya ilmu LSO ini, alirannya juga banyak gitu ya. Nah, bisa gitu, bisa belajar dari situ juga gitu. Gitu mungkin Mas Tony ya. Oke, wah seru banget ini ya. Banyak banget nih Kak Hafiz ya. Yang mau spill-spill sedikit, spill-spill sedikit. Iya, cuman kita terbatas nih rekan-rekan mahasiswa dengan Iya. waktu yang pada sore hari sudah mendekati dengan maghrib ya. Jadi kita tutup dulu untuk kegiatan webinar kita pada sore hari ini. Eh, saya bisa simpulkan sedikit saja. Em, Kalau kita ingin mendapatkan cuan dari Google, maka kita harus membuat blog, buat tulisan yang bagus untuk di-post agar banyak pengunjung yang hadir atau pengunjung yang membaca blog kita dan dia betah berlama-lama membaca di blog kita dan ketika tulisan kita Wah, ya, sepertinya suara terputus ya teman-teman semua. Terima kasih. Saya mewakili seluruh tim yang ada. Terima kasih ya kepada Kak Abror, kepada Kak Mita, semua teman-teman semua seluruh Indonesia dari Aceh sampai dengan Papua ya. Next kita bisa belajar lagi ya. Nanti bisa gabung di grup konsultasi ya. Sebelum follow juga IG-nya ya, tenang aja. Nanti saya follow back, follow juga IG-nya Kak Abror ya, itu ada. Terima kasih mewakili Kak Mita selaku moderator. Eh, Pantunnya sama, burung Rian, burung Cendrawasih ya. Cukup sekian dan terima kasih. Ya, saya Iri. Sama-sama, Kak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Makasih, Kak. Waalaikumsalam Gitu ya. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semua. Fallback, Kak. Terima kasih. Fallback. Tenang aja, garansi fallback. Ya, nanti fallback kan. Fallback, Siap, fallback. Siap. ya, saya tutup ya. Iya, Ya. Kak. Siap, Yang belum isi Kak. absen ya.